A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibillahi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi ala syairatinal mardiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim wa ala arwahihim wa ala tabaihim wa ala siyatihim. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Samahatul Ustaz Jalaluddin Rahmat dan juga Samahatul Ustaz Dr. Muhammad Zuhdi, yang pada kesempatan ini beliau bersedia untuk hadir bersama kita di sini dalam acara bulanan kita diseminasi karya ilmiah, yang pada kesempatan ini kita akan membahas karya beliau, karya disertasi beliau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sini. S3-nya di UIN Bandung, sebelumnya saya perkenalkan beliau. S2-nya, S3-nya di UIN Bandung. Kebetulan beliau juga sebagai dosen di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ngajarnya di Jakarta. S3-nya di UIN Bandung. Nah, beliau ini juga sebagai pendiri Muhammadiyah cabang luar negeri, cabang Qum Iran. Penerusnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin tidak banyak orang yang berhasil mendirikan organisasi sebesar Muhammadiyah, apalagi di luar negeri, apalagi di Iran. Nah, beliau ini berhasil melakukan itu. Jadi kita berikan apresiasi yang besar, sebesar-besarnya kepada beliau. Dan juga pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah cabang Jakarta. Nah, ini sekaligus juga untuk membuktikan kepada kita bahwa mutahari ataupun ijabi itu bisa bekerja sama dengan siapapun, bekerja sama dengan pihak manapun, apalagi bekerja sama dengan salah satu pejabat teras Muhammadiyah karena berhasil mendirikan Muhammadiyah di luar negeri. Ya, ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang disertasi beliau, yaitu rekonstruksi konsep marjaiyah. Sebelum datang beliau SMS saya, ini yang hadir itu apakah ijabi atau, saya sampaikan saja, apakah ijabi atau, saya bilang umum yang hadir insya Allah. Dan insya Allah ini kan karena diseminasi ilmiah, insya Allah Ustaz bisa sampaikan apa saja Ustaz, asal yang akademik dan bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Dan tidak ada tendensi apapun ya Pak, tidak ada pretensi apapun untuk menyampaikan sesuatu di sini, karena sifatnya adalah ada akademik. Bahkan semalam waktu beliau datang juga kita juga ngobrol sama beliau, jangankan cuma sekedar marjaiyah, Tuhan aja kan bisa bisa dikritik, ataupun Nabi itu bisa dikritik kalau dalam ranah akademik. Nah, persoalan nanti kritiknya itu betul apa salah itu persoalan nanti belakang. Yang penting bagaimana. Nah, ini sekarang pada kesempatan ini kita akan mendengar paparan beliau tentang konsep marjaiyah di bagaimana sih bisa kira-kira marjaiyah, konsep marjaiyah yang dalam tradisi Syiah seperti itu bisa nggak sih diterapkan di Indonesia? Atau mungkin di Indonesia ada sistem atau mungkin ada ya konsep marjaiyah yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Kalau marjaiyah di Iran itu seperti itu, di Lebanon seperti itu, di Irak seperti itu, lalu di Indonesia bagaimana? Mungkin nggak mungkin diterapkan marjaiyah dengan ya marjaiyah rasa Nusantara, rasa Indonesia gitu kan. Rasa Nusantara. Saya kira itu sebagai mukadimah dari disertasi penelitian beliau. Dan untuk kesempatan pertama saya kasih kepada beliau, nanti insya Allah akan ditanggapi oleh Ustaz Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ustaz Jalal yang saya hormati, Ustaz Babur, Bapak Ibu sekalian, para cendekiawan muslim ijabi, kehadiran saya memang sangat membahagiakan hati saya. Berapa kali ini mau didiskusikan saya tidak mau. Kalau Ustaz Jalal saya mau lah, takut kualat memarjat taklid saya. Jadi saya sudah mengangkat beliau sebagai marjak taklid Indonesia berdasarkan disertasi ini. Ada yang tidak setuju terserah, tapi secara akademik sudah memenuhi persyaratan marjaiyah menurut saya. Jadi ijabi sudah punya marjak taklid, nggak usah nyari marjak taklid ke luar negeri lagi.
Kalau ini tidak sistematis, karena memang ini ditulis dengan waktu acara di Bandung, ada bahasa Persinya sedikit, yang nulis anak saya bukan saya, karena pengujinya orang Iran. Jadi karena pengujinya orang Iran dan perlu bahasa Persi di samping bahasa Arab, maka ditulislah bahasa Persi biar kelihatan keren dikit, begitulah kira-kira. Saudara sekalian, ada yang melatar belakangi yang sangat menjadi pikiran saya. Yang pertama itu sebuah kenyataan bahwa Syiah ada di Indonesia. Saya sudah ngobrol dengan Sejalan, dengan Ustaz Miftah, perkiraannya ya sekitar 2,5 juta ya, perkiraan. Saya juga datang ke ICC, diperkirakan tidak sampai 1 juta. Ada juga yang tidak berani tanggapan karena memang menentukan jumlah itu tidak ada olok ukur yang kuat, yang valid. Oleh karena itu yang pasti kenyataan sejarah bahwa ada Syiah di Indonesia itu tidak bisa dipungkiri. Adapun berapa jumlahnya itu kan bisa kita kompromikan sajalah kira-kira. Ijabi bisa mengklaim sekian, Abi bisa mengklaim sekian gitu ya. Yang kedua, setiap komunitas Syiah wajib bertaklid kepada marja taklidnya. Ini saya pikir semua baik Ijabi, Abi, kemudian ICC maupun Ikmal itu sepakat bahwa setiap komunitas Syiah secara pribadi dia wajib bertaklid kepada marja taklidnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang ketiga, tidak banyak masyarakat baik Syiah maupun Sunni yang memahami konsep marja taklid. Kadang-kadang ketika kita bilang marja taklid itu tidak sedikit juga orang Syiah yang tidak paham apa yang dimaksud marja taklid itu, dan orang Sunni tidak tahu. Hingga ketika judul disertasi ini saya ujukan, itu cukup lama untuk tidak diterima. Bagaimana meyakini para akademisi bahwa ini murni akademis, murni ilmiah, tidak ada kepentingan-kepentingan teknis apalagi politis. Oleh karena itu, maka menanggapinya harus secara akademis, tidak boleh menanggapinya secara politis. Apalagi lalu ini dianggap ini ada proses sianisasi di kampus. Tidak benar. Karena ini bisa dibaca, ada bukunya, ada rujukannya. Kenyataan bahwa marja taklid tidak ada di Indonesia, ini sebuah kenyataan dan harusnya ada. Kenapa di Iran ada? Kenapa di Irak ada? Kenapa di Lebanon ada? Kenapa di India ada? Kenapa di Indonesia tidak ada? Harusnya ada. Persoalan tolok ukur sekolah di Bahsul Kharij itu kan teknis, bisa kita atur. Saya rasa Ijabi boleh juga bikin Bahsul Kharij di sini ya. Cikal bakalnya. Iya, jadi kita bikin marja taklid karena menurut saya memang untuk S3 itu tidak mencukupi orang jadi ulama. Tidak mencukupi. Apalagi ditinjau dari jumlah SKS. Apalagi ditinjau dari waktu, apalagi ditinjau dari promotor. Nah, oleh karena itu kita bikin saja kalau gitu Bahsul Kharij Ijabi. Kita angkat dulu beliau jadi marja taklidnya, baru kita ikut gugat sekolahnya. Kalau nggak ada Muhammad, kalau tidak ada marja taklidnya nggak bisa bikin Bahsul Kharij ya. Oke. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara utuh ada dua yang saya bangun, konstruksi dan rekonstruksi. Ini mohon maaf kalau nanti teman-teman yang tersinggung dari Syiah, karena lagi-lagi saya tidak berpikir ini untuk membangun Syiah atau tidak, tetapi yang saya pikir apa konstruksinya marja taklid dan apa yang harus rekonstruksi, itu saja. Jadi kalau ada yang tidak setuju, saya tidak setuju Ijabi, misalnya Ijabi tidak setuju atau Abi tidak setuju atau Asyid, tidak ada urusan dengan saya. Jangankan masalah ini, Tuhan aja didiskusikan, surga aja kan perdebatan. Syukur ada, nggak ada juga nggak apa-apa juga, bukan urusan saya. Gitu. Tapi paling tidak kita harus berani. Kalau kemudian berakibat negatif ketika kita diskusikan Syiah, ya itu sih biasa. Tadi udah ada dalilnya banyak banget. Yang habis dilantik siap-siap kena mudarat nanti. Siap-siap aja, siap-siap. Sebab saya waktu pulang dari Iran 1 tahun kemudian keluar surat dari Muhammadiyah, pemecatan secara terhormat. Jadi Anda ya siap-siap lah itu. Kalau dikucilkan itu biasa ya. Kata dia hatta na'lama mujahidin wassabirin. Kita harus jadi mujahid. Caranya masuk Ijabi. Kalau nggak masuk Ijabi belum ketemu mujahidin.
wasobirin, kan asalnya wal mujahidin wasobiran minkum itu. Atopnya itu di belakang gitu, didahulukan itu di depan itu. Biasa kan bahasa Arab begitu. Nah, kegunaan akademik dan kontribusi terhadap disiplin keilmuan hukum Islam. Karena ini makanya kemarin saya tanya Ustaz Babul, ini audiennya ini paling tidak udah paham usul fikih mendasar. Kalau tidak nanti rancu di sininya. Oleh karena itu sebagai orang yang berangkat dari Muhammadiyah Ustaz Jalal, saya mengingatkan kembali, takut udah lama di Syiah lalu Anda lupa, saya ingatkan kembali. Menurut Abdul Wahab Falab, hukum itu itsbat syai' ala syai', menetapkan segala atas sesuatu. Tetapi ketika hukum didefinisikan secara terminologis oleh usul fikih, didefinisikan hukum itu apa? Hukum al ilmu bil ahkam, ilmu tentang hukum. Oleh karena itu kita harus pahami, kalau hukum disebut oleh Abdul Wahab wa khitabus syari' al muta'alliq bi af'alil mukallafin, hukum adalah khitab syara', jadi khitab, jadi teks Quran dan teks hadis, itu hukum. Ketika pemahaman hukum namanya fikih. Oleh karena itu fikih boleh berontak, nggak apa-apa, fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Ja'fari, terserah saja, karena definisi fikih wa al-fahmul amik wa al-ilmu bi ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatih tafsiriyah. Karena dia produk pemikiran, maka sebagai akademisi tidak boleh takut nanti kalau bicara ini dihukumi Syiah, kalau bicara ini dihukumi Wahabi, kalau bicaranya enggak boleh begitu. Kita harus cair betul bahwa ini betul-betul ranah pemikiran. Jadi enggak usah khawatir kalau kita bicara ilmu itu lalu menjadi permasalahan. Biasanya mempermasalahkan orang awam. Insya Allah orang cerdas tidak pernah bermasalah, yang awam ini yang bermasalah. Saya sudah lihat di bukunya Pak Ramadan Al-Buti, saya punya bukunya Dawabitul Maslahah, saya juga punya beberapa buku yang beliau tulis. Artinya begini, ada tolok ukur untuk menjelaskan hukum pada konsep maslahat. Oleh karena itu sekarang kita lihat, apakah ini marja taklid punya nilai maslahat atau tidak. Kalau punya nilai maslahat dengan sesuai dengan hukum, kaidah-kaidah hukum kita perjuangkan, bila tidak kita tinggalkan. Itu satu. Yang kedua, apakah hukum yang dibangun atau konsep marja taklid yang bersifat individual itu yang dikritik oleh Ustadz Miftah, karena pada satu sisi beliau setuju, pada sisi personalnya siapa yang punya wewenang untuk menjadi marja taklid, kelihatannya ijabi agak terbuka. Yang lain kan agak begini, pokoknya apa yang dari Iran itulah udah marja taklid gitu. Sepertinya ijabi mau berontak gitu. Jadi sebelum ujian, sebetulnya udah lama ini ujian, udah lama setahun yang lalu, udah saya kasih ke IKES karena pengujinya Said Mufid. Said Mufid yang uji, rupanya nih informasi udah sampai ke Iran. Katanya Pak Judi mau bikin marja taklid Indonesia gitu. Enggak, saya bukan apa. Kalau bikin marja taklid Indonesia setuju aja. Cuma humusnya ada enggak ini? Ini kalau nggak ada repot juga kita ini. Ya, saya lihat tadi wajah pembayar humus hanya 2-3 orang di sini. Lainnya penerima humus nampaknya. Agak repot kita ini bikin marja taklid. Nah, jadi saudara sekalian, ketika saya ditanya teorinya apa Pak Zudi, teorinya 3. Grand teorinya imamah, karena bagaimanapun marja taklid itu berangkat dari imamah. Imamah nggak usah dijelaskan, di depan ijabi nggak pantas ini. Maklum aja, kalau nggak paham salah sendiri. Nah, ijabi nggak paham. Yang kedua, konsep istihad. Nah, ini perlu dijelaskan. Saya mau lompat supaya agak lebih sistematik. Jadi ini konsepnya ya. Di sebelah sini itu ada sumber hukum menurut Syiah. Jangan dulu. Masadir ahkam menurut Syiah dan Sunni. Kebetulan saya juga nulis buku, judulnya Adillatul Ahkam Baina Syiah wa Ahlussunnah. Kalau ditanya apa sumber hukum Syiah dan Sunni untuk menjelaskan ijtihad, karena sumber hukum menurut Sunni kan Quran, Sunnah, Ijma, yes. Insya Allah Quran gak ada masalah. Kalau ada yang bilang beda, belum baca Quran, itu aja. Saya bawa Quran dari Iran 41, saya bagikan ke ustadz-ustadz, nggak ada yang protes satupun. Ada yang beda, cantiknya yang beda. Kalau cetakan Indonesia kurang cantik itu aja. Tapi isi insya Allah sama, insya Allah sama. Yang kedua, sunnahannya mulai beda dikit, sedikit bedanya. Sunnah menurut Sunni itu kan kaulun wa fi'lun wa taqrirun Nabi. Ada orang sebelah saya nih, saya enak juga nih. Ada orang hadis.
Qaulun wa fi'lun wa taqrirun nabi. Ketika qaulun wa fi'lun wa taqrirun nabi, sampai sini selesai. Nabi sebagai masadir. Tetapi ketika pembagian hadis, ada hadis marfu, mauquf, maqtu. Ini kan persoalan. Pada satu sisi ada itu. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman untuk kaji lagi ulang ini. Ya paling tidak belajar dari Mahmud Tohan. Sekarang di UIN ini kita coba untuk bikin halaqah. Kebetulan saya ngajar, jadi saya ngajar dari Nahu gitu ya, Mutasarjidan, Mutamimah gitu. Dan saya juga pernah ngajar kemarin di Hauzah itu ngajar Alfiya Ibnu Malik. Kemudian di UIN sekarang kita di luar kelas bikin pengajian kitab Mahmud Tohan, At-Taisir, usul tasyri' usul takhrij dan kitab Sahih Bukhari. Nah, artinya begini. Jadi di sini berbeda ini. Ketika Sunni mendefinisikan sunnah wa qaulun wa fi'lun wa taqrirun nabi, lalu Syiah mendefinisikan qaulun wa fi'lun wa taqrirul ma'sumin, secara redaksional mungkin beda, tapi esensi bisa sama. Bisa sama. Karena kata sahabat dan tabi'in itu bisa masuk pada kata berikutnya, yaitu Imam Ali dan selanjutnya. Jadi sebetulnya perbedaannya di mana? Jadi kita sebenarnya nggak usah alergi betul. Wah ini definisi Syiah, definisi Sunni, nggak usah alergi. Karena memang pada akhirnya sama. Sekarang kita lihat contoh. Kitabnya Sunni itu kan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Kitab Syiah Al-Kafi, Malaidurul Faqih, Tadribul Ahkam dan Al-Istibsar, 4 ya. Kemudian sekarang para ahli hadis ini dibanding dengan fuqaha, lebih dulu fuqaha. Abu Hanifah yang pernah belajar kepada Imam Ja'far berkata beliau, laula sanatan lahalakan Nu'man. Kalau tidak ada waktu 2 tahun saya belajar kepada Imam Ja'far, maka saya akan celaka. Jelas sekali lahalakan Nu'man. Lahalakan Nu'man. Pakai lamu taukid, sungguh-sungguh saya akan celaka. Itu jelas. Nah, kemudian kalau sekarang kita berebut, bertikai, apalagi kemarin saya kritik habis ketika bulan Rajab itu yang membid'ahkan, memaudukan hadis, senang banget, banyak banget. Saya heran, bukan bagaimana bulan Rajab mendekati umat biar tambah taat, tambah tawadu. Ini banyak hadis dhaif, maudhu. Itu ngapain begitu? Di Bekasi ada masjid, di depan masjid ditulis, di masjid ini dilarang selawat dan zikir. Keren. Masjid apaan begitu? Kan fadhkurullaha dzikran katsira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lah tiba-tiba ada tulis Wali Muhammad. Ditulis di masjid ini dilarang salawat dan zikir. Sekarang udah dirobek. Dirobeknya pakai golok, Pak. Iya, karena orang mereka udah kuat. Jadi ada orang Tanah Abang karena biasa dari kecil NU kan? Biasa dari kecil salawatan, orang Betawi, Pak. Makanya bawa golok deh. Mana yang nulis gitu, takut orang kabur sekarang. Langsung ganti pengurus dengan golok. Gitu. Jadi bisa dengan 2 cara Pak ganti pengurus. Bisa musyawarah, bisa kekerasan. Gitu. Terserah Bapak lah itu. Apa mina khalifah. Nanti saya dikritik oleh Ustadz ini. Dia lagi mikir-mikir apa yang dikritik Pak Judi ini. Kemudian ijma sekarang. Quran Sunnah ijma. Ijma menurut Abdul Hafalab ittifaqul jami'il mujtahidin fi asim min usuli ba'da wafatir rasul titik fil waqi'ah. Ketika dia bilang ittifaqul jami'il mujtahidin, ada kata jami'. Kan kita udah belajar syaratnya definisi adalah ada jami' ada mani'. Apakah terpenuhi jami' dan mani'? Kalau dilihat dari kata jami'il mujtahidin nampaknya enggak terpenuhi karena irasional, ya toh? Ittifaqu jami'il mustahidin fi asim min al-wusuli ba'da wafatir rasul fil waqi'ah, dalam sisi ini tidak mane. Karena ada kata jami' yang menghilangkan makna jami'. Menghilangkan pada kata jami' mane-nya itu tidak tercukupi. Jadi tidak menghimpun dia. Artinya ada kemungkinan penafsiran lain. Artinya tidak mungkin kesepakatan seluruh mustahid pada satu saat Nabi wafat tentang satu kasus. Oleh karena itu Syiah mendefinisikan sama, tetapi di belakangnya ada bi'imdoil imam, ada restu imam. Jadi bukan persoalan pada jami atau tidak jami, tapi adakah orang yang melegalisasi, yakni orang maksum. Kita ngumpul di sini, kita ngumpul, lalu kita beristihad. Persoalannya banyak. Pertama, bagaimana mengukur tolak ukur orang cerdas atau tidak, bagaimana orang mustahid atau tidak. Nah, karena kita tidak nakis semua, ini cara pemikirannya dicari yang sempurna, yakni para imam.
Karena imam nggak ada, maka pada sekolah marja taklid harusnya ada ulama, ada mustahid. Nah, disinilah mustahid. Nah, oleh karena itu, apakah mustahid itu sekolahnya seperti di Iran, dari situ awal sana sampai terakhir, kemudian Baksul Khawarij? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Itu kan teknis sifatnya. Yang penting ada ke arah orang menjadi mustahid. Persyaratan akademisnya terpenuhi. Misalnya kitab usul fikihnya apa yang dia tulis atau yang dia baca, kemudian kitab fikihnya apa, kitab usul fikihnya apa. Apabila memenuhi, tidak mesti syarat yang dibangun di Baksul Khawarij di Iran harus sama dengan yang di Indonesia, tidak mesti. Nah, kemudian yang ketiga, kias. Kias itu sudah dikritik oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Ahkam, hingga beliau membuat rumusan baru, bukan kias namanya, tapi ad-dalil. Ad-dalil dibuka Al-Ihkam fi Ushul Ahkam halaman 110, antara 100 dan 110. Beliau memberi syarat 7 bahwa kias itu batil, menganalogikan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya. Paling tidak, kata beliau, bertentangan dengan ayat Quran yang menjamin itu. Banyak ayat-ayat yang mensyaratkan bahwa Quran itu sempurna. Persoalannya pada sisi teknis atau uraian itu nanti belakangan. Kan kita udah tahu, ketika ada mujmal ada mufassal, ketika ada am ada khas, ketika ada mutlak ada muqayyad, kan udah jelas itu. Nah, itu teknis. Tetapi bahwa Quran menyeluruh secara keseluruhan sempurna, hingga kias yang digunakan oleh Sunni itu tidak digunakan oleh Syiah. Karena secara etimologi dan terminologi ada persoalan definisi. Nah, kemudian dengan demikian problem berikutnya apa? Ketika seorang mustahid ini lahir, maka konsep ijtihad, yakni mengikuti pendapat marja taklid atau pendapat mustahid, menjadi rasional. Sebab tidak mungkin orang awam tidak mengikuti. Kan kalau di buku-buku fikih contohnya dokter, pasien datang ke dokter, lalu pasien terima resep, lalu datangnya ke apotek beli, nggak pernah protes. Kenapa kasih obat gini? Kenapa nggak yang ini? Ini menurut ilmu memang benar, nggak perlu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ilmu kedokteran. Jadi suatu hari saya diminta oleh salah satu sekolah Islam untuk mengetes guru-guru ini agar lebih berkualitas. Jadi cek, ada seorang guru penulis, dia, Anda penulis? Iya, saya penulis, Pak. Oh, bagus. Baca Quran dulu. Loh, kok baca Quran nggak bagus ya? Anda nulis buku apa? Buku agama. Aduh, berat banget ini. Baca Quran aja ilmu tajwid belum bisa, nulis buku lagi. Terus Anda kalau sholat apa? Gampang, Pak. Ya bagaimana maksudnya? Ya gampang, Pak. Saya beli aja ke Senen buku panduan sholat. Kok bisa begitu? Besok Anda beli buku panduan kesehatan anak sakit suntik, kalau nggak mati bagus. Jadi besok kalau anak Anda sakit, Anda beli tuh di Senen tuh buku tentang kesehatan anak sakit. Wah, kata dokter, suntik, set mati, hilang sakitnya. Nah, mati, hilang. Begitu juga kenapa hal dokter begitu takut? Harusnya taklid kepada marja taklid menjadi kewajiban mutlak pribadi. Jadi sekarang tidak ada kemungkinan kita untuk tidak bermarja. Sampai sini sepertinya saya melihat Ijabi, Abi, ICC, Iqmal sepakat. Sampai sini saat Miftah nih yang ininya nih, yang mengkritik. Makanya dia kritik sama orang-orang karena dia mulai mensejarkan. Makanya saya membangun pendekatannya 3 seperti yang dikemukakan oleh Al-Jabiri, dikemukakan oleh Amin Abdullah. Jadi pendekatannya bayani, burhani, irfani. Begitu, Ustaz. Jadi insya Allah kalau Ustaz Jalal memenuhi persyaratan, kita tinggal daulat hari ini. DPR aja daulat, masa kita nggak daulat? Jadi secara apa nih? Bayani jelas, kemampuan ilmu-ilmu klasik, fikih, usul fikih, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya, lengkap. Iya, semua juga diduga. Semuanya zon, nggak ada yang qot'i, nggak ada yang qot'i. Yang qot'i Tuhan, itu pun kalau ada. Katanya orang Usuluddin Uin Jakarta itu kalau nggak liberal Syiah katanya. Ya terserah aja lah pokoknya. Jadi pada sisi ini lihat bayani, burhani, irfani. Saya melihat begini, menurut pandangan saya, kalau tidak setuju tidak. Jadi begini, menurut saya teman-teman di ABI itu lebih concern untuk tetap melihat pada marja taklid yang di sana.
Artinya bahwa persyaratan yang dilakukan di Iran, adanya sekolah itu udah bagus sekali. Jadi kalau mau bikin marja taklid harus merujuk seperti yang telah dibangun itu. Tapi Ustadz Miftah nggak setuju. Karena menurut beliau pada tataran doktrinal memang itu absolut, tapi pada tataran praktik ilmu relatif. Bahkan kata Ustadz Ikhlas Budiman, yang nanya sama saya berarti dia benar-benar marja ke saya, kata begitu. Itu lebih hebat dari nggak usah khawatir, apalagi yang udah pakai jaket hijab itu nggak usah khawatir lah, bertaklid aja ke sini, saya yang meridoi. Saya ingin bangun lembaga sendiri khusus mengeluarkan ijazah marjaiyat, ya kan, biar ada marjanya. Sudah teruji, fitnahnya udah banyak. Jadi kan kata beliau tadi, yang fitnahnya makin banyak kan idhamul jaza ma'ah idhamil bala, ya, idhamul jaza ma'ah idhamil bala. Nah, ini kan balanya udah banyak, jadi pantas jadi marja taklid. Tinggal ngarang buku usul fikih sama fikih, ya, sudah ya. Iya, itu gara-gara itu saya jadi berkelahi sama orang. Gara-gara buku itu tuh. Udah saya bilang, ini Ustadz Jalal tidak pernah membedakan fikih pada tataran teologi, kemudian hukum dan irfan, nggak pernah. Saya juga paham, dan Ustadz Jalal lebih paham bahwa hukum dalam Al-Quran ada 3, ada ahkamul i'tiqadiyah, ahkamul khuluqiyah, dan ahkamul amaliyah. Ahkamul amaliyah dibagi 2, ada ahkamul amaliyah muamalah, ada ibadah. Beliau tahu, tetapi dalam konteks keindonesiaan yang besar harus dikondisikan seperti Indonesia, bahasanya mendahulukan akhlak daripada fikih. Bukan beliau nggak ngerti, Anda yang ngerti. Saya bilang begitu, berkelahi akhirnya saya. Orangnya nggak tahu saya perjuangkan, saya berkelahi. Nah, ini buku kecil tapi membahayakan itu. Terakhir taklid. Taklid secara etimologi memang jelek, kan diikat adanya taklid. Itu kan mengikat leher kan, taklid. Tetapi taklid dalam definisinya mengikuti mustahid yang memenuhi persyaratan ijtihad. Jadi kalau nggak memenuhi persyaratan nggak usah diikuti. Nah, saya nih yang tidak memenuhi persyaratan, gitu. Jadi nggak benar tuh. Marja taklid syaratnya S3 hukum Islam, enggak. Yang benar tuh yang punya jamaah, gitu. Iya nak? Iya, punya muqallid. Kan muqallid. Kalau nggak punya muqallid, siapa ikuti? Saya kan nggak punya pengikut. Nah, jadi karena Ijabi punya muqallid, ya boleh kita bertaklid. Itu. Jadi ini udah bagus ini. Udah bagus. Nah, sekarang persoalannya di mana? Persoalannya adalah kesimpulan penelitian saya ini, pada Abi masih kental pada normatif yang dibangun oleh Syiah di Iran. Saya belum lihat Syiah di Irak, tapi saya baca ini kurang lebih ada rujukannya, ini kurang lebih ada berapa ya? 300 buku, dan kebetulan saya dari Iran bawa buku yang bidang ini kurang lebih 500 kilo saya bawa. Jadi saya bawa kurang lebih ada 16 karung. 6 bulan baru sampai Jakarta. Selama 2 tahun di Iran itu saya beli buku fikih usul fikih, tafsir segala macam itu. Lalu saya kirim melalui laut. 6 bulan baru sampai. Alhamdulillah. Jadi buku yang saya jadikan rujukan ini ada di rumah. Jadi kalau mau protes sama saya nggak usah tanya bukunya, saya kasih. Nggak usah protes, baca. Kalau nggak bisa jangan protes. Oh, nggak bisa kamu protes, nggak bisa. Bikin disertasi tandingan. Bikin disertasi tandingan. Itu ya. Jadi bapak-bapak yang tidak setuju dengan saya nggak apa-apa. Setuju nggak setuju? Ini udah lulus. Ya. Kan? Ini nilainya ini IPK-nya 3,77. Jadi ya nggak kaget, nggak takut dekat Ustadz Babul. Kalau beliau kan diperkosa, saya kan tidak. Yang kedua, Ijabi saya lihat agak moderat. Buktinya ICC bikin Jumatan di ICC, termasuk Abi. Ijabi saya ngobrol-ngobrol, kata Ustadz Miftah jadi khotib di NU. Ya, beliau yang dipertanyakan. Adakah saya ngutip doang? Saya tidak tahu apakah ketika wawancara beliau sadar saya wawancara atau tidak. Nah, itu karena kerjaan saya begitu. Dulu waktu saya bikin skripsi di Indramayu tentang kawin jaring menurut perspektif hukum Islam, itu orang nggak berasa saya teliti.
saya ajak ngobrol, kasih rokok, ngobrol itu. Kalau di sini kan kemarin enggak, alasannya nengok anak, padahal saya lagi wawancara. Beliau nggak tahu, saya wawancara. Ketika dia ngomong direkam, saya sampai rumah saya tulis semuanya. Ya, ada tanggalnya Ustaz, ada tanggalnya gitu. Jadi secara akademik nih sah ini sah, otoritatif. Jadi kalau bilang ini saya nggak pernah diwawancara, itu Anda karena udah lupa. Saya bilang begitu. Memang orang kalau udah tua begitu. Akan saya tuduh tua, daripada saya tuduh tua mendingan terima aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konsep menentukan awal bulan Ramadan, Ustaz Jalal bilang kami mengikuti negara, artinya bertaklid kepada penguasa. Kata Ustaz Miftah itu ada aturannya, karena Imam Al-Khamenei pernah berkata ikuti negara itu kan, ada. Tapi saya nggak mau melihat itu, karena kalau lihat itu menurut saya itu bukan kreatif. Jadi bukan karena itu, karena Ustaz Jalal merasa dia lebih merdeka untuk menentukan itu. Alasannya ikut pemerintah. Itu bukan karena beliau jadi anggota DPR, bukan. Karena sebelumnya udah begitu. Iya, terus saja. Jadi insya Allah ini lurus pikiran saya. Nggak ada terminologi politis di sini. Nah, kemudian di tempat lain ada di Abi, ketika Lebaran kemarin, 1 minggu sebelum Lebaran ada edaran di WA bahwa menurut ketentuan Lebaran tanggal sekian. Itu seminggu sebelum Lebaran. Oleh karena itu saya kirim WA ke Abu Ammar dan beberapa orang yang masih di sana. Saya bilang, saya protes Anda. Kalau memang Syiah itu menggunakan ru'yatul hilal, maka tidak bisa ditentukan hilal kecuali setelah ru'yah. Kecuali kalau Muhammadiyah, dia menggunakan wujudul hilal. Oleh karena itu ini Muhammadiyah apa Syiah? Iya, karena seminggu sebelumnya sudah dijelaskan. Saya ini kan majelis tarjih. Jadi kalau ada fatwa dari Muhammadiyah, itu saya yang bawa ke lembaga, misalnya lembaga laboratorium. Saya dijelaskan mana hitungan Muhammadiyah, mana hitungan negara. Artinya ketika kita bilang kita menggunakan wujudul hilal, ketika bulan sudah wujud, berapapun derajatnya, itu bisa. Makanya saya punya kalender di rumah dari tahun 1965 sampai 2050. Kenapa? Karena memang wujudul hilal kita bisa hitung menggunakan hisab hakiki. Tetapi kan kita sepakat bahwa Syiah ini menggunakan ru'yatul hilal, kecuali Ijabi menggunakan ru'yatul amir. Ru'yatul amir lil hilal itu. Jadi oleh karena itu saya tidak setuju ketika ada yang mengemukakan bahwa Syiah Lebaran tanggal sekian berdasarkan ini enggak setuju. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ru'yah. Kenapa? Memang kita tahu bahwa ru'yah bisa dua, bisa ru'yatul bil ilmi, ru'yatul bil ain. Ru'yatul bil ilmi bisa menggunakan hisab, bisa menggunakan teropong. Tapi ru'yatul bil ain itu tidak bisa. Dan setelah saya coba berulang kali, saya 2 tahun di Iran dan 2 kali merasakan perbedaan Lebaran antara saya baca dengan Al-Khamenei. Jadi di Iran berbeda Lebaran nggak apa-apa, nggak pernah ribut, karena yang itu boleh ribut hanya wilayah marja taklid. Umat kewajiban mengikut, bukan mengkritik. Kalau di sini umat pakai ribut, kenapa Lebaran? Terus saya pikir-pikir apa sebabnya? Oh, ada ketupat. Itu aja sebabnya. Jadi kan ada ketupat, kapan matangnya itu kan menentukan. Andai kata tidak ada ketupat, saya rasa tidak ada masalah. Jadi besok mau Lebaran kapan aja terserah, nggak ada masalah bagi saya. Lebaran pokoknya makin cepat makin baik lah gitu Lebaran. Itu saja rumusannya. Jadi dari sini saya tidak setuju kalau ini. Lalu saya lihat walaupun secara terminologis nampaknya sangat ke Iran, tetapi ketika itu keluar itu menjadi wujudul hilal. Wujudul hilal itu bukan wataknya Syiah dalam aturan normatif. Nah kalau Ijabi nggak ada masalah. Yang ketiga, saya lihat di sini selama anak saya sekolah, kan lama ini. Anak kemarin 2016 kan saya sering ke situ. Anak-anak ini diajarkan sholat Syiah enggak? Ternyata tidak. Prakteknya terserah. Wah, ini berarti Syiah Indonesia. Gitu. Jadi kalau bisa mirip-mirip Syafi'i, tergantung marja kita deh gitu. Gitu. Oleh karena itu marja harus dipertahankan biar tetap plural begini. Sebab kalau tidak plural berbahaya. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa Ijabi Syiah keindonesiaan, Abi Syiah keiranan, termasuk Ikmal dan ICC. Itu saja ya Pak ya.
Nanti saya dikritik orang banyak-banyak ngomong gak enak Musad Jalal itu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Zuhdi. Insya Allah ini bukan pretensi untuk menyudutkan satu pihak ya, dengan mengangkat pihak lain, tapi ini murni adalah hasil penelitian akademik. Kalau ada Bapak di hadirin sekalian yang kira-kira tidak setuju, silahkan tadi buat disertasi tandingan untuk membantah apa yang sudah ditulis oleh Pak Dr. Zuhdi. Insya Allah sebentar lagi profesor. Kita doakan ya.